Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Ardia Pramesti, NPM 2742072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kualitas air, mata kuliah manajemen aquaculture dengan dosen pengampu Bapak Pindo Witoko, SPI, MP. Adapun pokok pembahasan, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga penutup. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas yang diinginkan sesuai fungsi peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Sumber air merupakan wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah. Termasuk dalam pengertian ini yaitu ada mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Pengelolaan kualitas air bertujuan agar air yang ada sebagai sumber daya utama di lingkungan tersebut agar tetap terjaga dengan baik. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang diketahui dari manajemen kualitas air? Yang kedua, parameter apa saja yang berhubungan dengan pengelolaan kualitas air? Yang ketiga, bagaimana cara mengelola kualitas air yang baik dan benar? Selanjutnya yaitu tujuan, yaitu untuk mengetahui manajemen pengelolaan kualitas air yang baik dan benar. Pembahasan. Manajemen kualitas air. Secara umum, manajemen kualitas air diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Batasan kualitas air secara luas meliputi semua variabel biologi, fisik, dan kimia yang berpengaruh terhadap kecocokan sifat-sifat air bagi suatu jenis pemanfaatan tertentu. Pengelolaan sumber daya air dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif berarti memasukkan unsur kualitas air dalam pengelolaannya, sedangkan kuantitatif yaitu melibatkan sejauh mana potensi air bisa dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Selanjutnya yaitu parameter kualitas air. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada oksigen, ketiga pH, keempat kesadahan. Suhu dilambangkan dengan satuan derajat Celcius. Suhu mempunyai pengaruh besar terhadap proses-proses kimia dan biologi. Alat untuk mengukur suhu yaitu ada termometer batang dan termometer digital. Suhu berpengaruh terhadap proses metabolisme sel organisme air. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan kecepatan proses metabolisme sel dan respirasi organisme, dan selanjutnya mengakibatkan peningkatan dekomposisi bahan organik mikroba. Suhu yang baik untuk budidaya yaitu berkisar di antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Oksigen terlarut atau DO dengan satuan ppm atau miligram per liter merupakan faktor terpenting dalam menentukan kehidupan ikan. Pernapasan akan terganggu bila oksigen kurang dalam perairan. Alat untuk mengukur oksigen terlarut yaitu dapat menggunakan DO meter. Untuk konsentrasi oksigen yang baik dalam budidaya perairan yaitu di atas 5 ppm. Selanjutnya yaitu hubungan antara kadar oksigen terlarut jenuh dan suhu yang dapat dilihat pada tabel tersebut. pH atau derajat keasaman merupakan parameter air untuk mengetahui derajat keasaman. Untuk mengukur pH kita dapat menggunakan pH paper dan pH meter. Ikan akan mengalami pertumbuhan yang optimal pada pH 6,5 sampai 9. Pengaruh pH terhadap komunitas biologi perairan, yang mana dapat dilihat dari tabel yang telah ditampilkan. Kekeruhan di dalam air disebabkan oleh adanya zat tersuspensi seperti lempung, lumpur, zat organik, plankton, dan zat-zat halus lainnya. Kekeruhan merupakan sifat optimis dari suatu larutan yaitu hamburan dan absorpsi cahaya yang melaluinya.
yang dimana tidak dapat dihubungkan secara langsung antara kekeruhan dengan kadar semua jenis zat tersuspensi, karena tergantung juga kepada ukuran dan bentuk butir. Adapun alat untuk mengukur kekeruhan yaitu turbidimeter. Selanjutnya yaitu parameter kualitas air dan alat pengukurannya. Dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan berikut ini. Dapat dilihat bahwasanya untuk pengukuran parameter kualitas air, baik itu fisika, kimia, dan biologi, mempunyai peralatan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan, pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas yang diinginkan sesuai fungsi peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi yang baik. Yang terakhir yaitu saran, dalam melakukan budidaya perlu diperhatikan kualitas air, di mana kualitas air yang dimaksud yaitu parameter-parameter yang menjadi penunjang dalam melakukan budidaya.